record ya supaya nanti teman-teman yang lain bisa melihat lagi tayangan ini. Oke, bagaimana hukum waris di Indonesia yang sudah diatur oleh hukum perdata ya pada khususnya. Materi sudah saya share ke grup peserta, bisa dicek dan bisa dilihat. Ada dua materi yang saya bawakan itu yang saya biasa untuk pengajaran bahwa hukum waris di Indonesia ini ada tiga ya, seperti yang awal kita bahas tadi, ada waris adat, waris Islam, dan waris perdata. Kemudian di dalam waris perdata itu diatur bersamaan dengan hukum benda, ya, hukum benda atau besit, ya. Nah inilah makanya kenapa waris ini dianggap sebagai suatu hak kebendaan, karena dia nanti akan begitu adanya kematian, ya, maka akan mewariskan sebuah benda yang mana bisa disebut sebagai benda tetap maupun benda bergerak. Ya. Nah, di dalam hukum waris perdata itu pula yang namanya ada yang dinamakan salah satu kepemilikan secara kolektif ataupun dibagi-bagi sesuai dengan porsi yang didapatkan berdasarkan pembagian golongan. Nah, kemudian di dalam hukum waris ada beberapa ahli yang menempatkan bahwasannya bukan hanya hak kebendaan saja, melainkan hutang piutang, ya. Nah, hutang piutang ini juga merupakan suatu hal yang bisa diwariskan, ya. Ataupun hak-hak perseorangan yang lahir karena perjanjian, contohnya perjanjian jual beli. Yang belum terlaksana proses jual belinya, proses peralihan haknya, kemudian meninggal dunia, maka turun kepada ahli waris. Ya. Kemudian ahli waris ini terkait masalah warisan ini, ya, antara buku 1 dan buku 3 itu harus ditempatkan secara tersendiri harusnya. Nah, sekarang kita akan melihat pembagian secara teori dari hukum waris. Mohon maaf, saya sambil agak sedikit batuk. Nah, istilah di dalam hukum waris itu ada beberapa. Yang pertama adalah adanya pewaris, kemudian adanya ahli waris, dan harta warisan. Pewaris, ahli waris, dan harta warisan ini menyatu dengan secara kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Ya. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli terkait masalah hukum waris, nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri. Kalau saya lebih condong kepada pendapat yaitu dari Pitlu yang menekankan bahwasannya hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Nah, kekayaan ini bukan hanya harta yang didapatkan selama dia masih hidup, tetapi juga masalah hutang di dalamnya. Ya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum waris ini adalah hukum yang mengatur bagaimana yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang setelah dia meninggal dunia. Ya, yang harus nantinya dibagikan kepada ahli waris secara porsi tersendiri. Nah, sekarang akan kita lihat dalam prinsip pewarisan di dalam hukum perdata itu mengatur bahwasannya yang berpindah di dalam pewarisan ini adalah kekayaan si pewaris. Artinya yang berpindah ini apa? Hak dari pewaris kepada siapa? Ahli waris. Kemudian pewarisan ini hanya terjadi karena kematian. Tanpa kematian pewarisan tidak akan terjadi. Ada nanti di dalam slide saya itu yang namanya penghalang waris. Ya, artinya ada keinginan dari ahli waris ini untuk membuat kematian dari si pewaris ini akan menyebabkan terhalangnya sebuah ahli waris. Kemudian orang harus ada pada saat warisan terbuka. Ya, setelah kematian maka terbukalah sebuah warisan tersebut. Tetapi jika tidak ada ahli waris, bagaimana penerapannya? Apakah dia mendapatkan warisan
Ya, itu nanti akan kita bahas. Kemudian, ahli waris harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Ya, jadi ketika ada anak di dalam kandungan, apakah dia bisa disebut sebagai ahli waris ketika si orang tuanya meninggal dunia? Siapa misalkan si suaminya meninggal dunia. Apakah itu bisa disebut sebagai ahli waris? Nah, ini nanti akan menjadikan diskusi kita pada malam hari ini. Jika mengacu kepada pendapat ahli waris harus ada dan sudah lahir pada saat terbukanya warisan, maka anak yang di dalam kandungan ini bukanlah termasuk ahli waris. Ya. Kemudian tidak memandang asal barang dalam suatu peninggalan itu yang mengatur pewarisan terhadapnya. Artinya apa? Apakah peninggalan ini didapatkan selama perkawinan dengan si pasangan kawinnya ataukah harta bawaan yang didapatkan? Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Syarat-syarat menjadi ahli waris. Tadi sudah saya katakan di awal, harus ada pada saat warisan terbuka. Kemudian mempunyai hubungan darah atau dia adalah janda atau duda. Kemudian bukan orang yang tidak patut untuk mewaris. Kemudian tidak menolak warisan. Inilah syarat-syarat dia bisa dikatakan sebagai ahli waris. Jika tidak mempunyai hubungan darah, ya, maka tidak bisa juga disebut sebagai ahli waris. Nanti akan kita bahas juga diskusi ya, bagaimana dengan istri yang kedua, bagaimana dengan anak luar kawin, ya, apakah dia termasuk ahli waris atau bukan? Lanjut lagi, cara mewaris. Ada yang namanya ab intestato atau mewaris berdasarkan undang-undang, ya. Ada juga mewaris berdasarkan surat wasiat atau testamenter. Dalam bahasa Belanda seperti itu. Kita akan mengupas satu persatu, terutama mewaris berdasarkan undang-undang. Karena fokus bahasan kita adalah waris ab intestato, karena ketika kita membahas masalah wasiat, ini ada bahasan tersendiri yang juga harus kita pahami lebih dalam lagi dalam membuat wasiat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengupas masalah wasiat, ya. Ya, sekarang kita akan bahas adalah ab intestato, bagaimana pewarisan berdasarkan undang-undang. Inilah Oke, sebentar, saya mute dulu yang belum berbicara, silakan di mute supaya tidak mengganggu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waris berdasarkan undang-undang ini atau disebut juga ab intestato, ya, ini diatur tersendiri secara undang-undang, yaitu di dalam KUH Perdata, ya, pengaturannya di dalam buku 2. Kemudian waris ab intestato ini ada bagian yang tersendiri dia, yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Artinya apa? Dia sebagai ahli waris yang masuk dalam golongan ahli waris. Itu yang namanya kedudukan sendiri. Kemudian yang kedua, dia mewaris berdasarkan penggantian tempat karena kematian. Ya. Orang yang digantikan harus meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris. Ini yang namanya penggantian tempat. Kemudian orang yang menggantikan harus keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Dan orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris. Yang dimaksud dengan penggantian tempat dalam undang-undang itu adalah ketika pewaris meninggal, tetapi didahului dengan meninggalnya ahli waris yang lain. Maka ada yang namanya istilah penggantian tempat, yaitu golongan 2 itu menjadi menggantikan tempat dari si pewaris tersebut. Nah, ini pembagian golongan Bapak Ibu sekalian yang sering saya ungkapkan di dalam grup, ini diatur di dalam 852 KUH Perdata. Ya. Golongan 1 itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak beserta keturunannya. Ini termasuk golongan 1. Di dalam falsafah undang-undang, secara filosofis kenapa ini dibentuk golongan 1, 2, 3, dan 4? Karena nanti yang namanya penggantian tempat itu di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Contoh misalkan suami meninggal dunia, maka sebagai ahli waris adalah istri dan anak-anak beserta keturunannya. Begitu juga sebaliknya. Jika golongan satu ini sudah ada, maka golongan 2, 3, 4 tertutup. Ya, di dalam hukum waris perdata seperti itu. Berbeda ketika golongan satu ini tidak ada, contoh misalkan suami istri tidak mempunyai anak, ya, suami istri yang tidak mempunyai anak, maka yang menjadikan pengganti dari ahli waris tersebut adalah golongan kedua. Begitu juga seterusnya. Ini adalah warisan golongan menurut undang-undang diatur di dalam pasal 852 KUH Perdata. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu sekalian. Anak luar kawin, bagaimana dia mewaris. Ya. Anak luar kawin yang dilahirkan karena perzinahan atau yang disebut dengan anak sumbang, ini karena hubungan darah yang terlalu dekat. Ya. Maka anak tersebut tidak boleh diakui dan disahkan, maka dia tidak dapat mewaris dari orang yang memberikan benihnya. Ya. Maksudnya apa di sini? Dia tidak berhak mewaris kepada ayahnya, tetapi dia hanya mewaris kepada ibunya. Ya, anak luar kawin seperti itu. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang, yang belum terikat hubungan perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Nah, kedudukan anak ini bisa diakui dan disahkan, akibatnya mereka berhak menjadi ahli waris. Bagaimana cara pengesahan anak luar kawin yang nantinya bisa masuk sebagai ahli waris? Berbeda dengan poin yang pertama ya, karena anak ini tidak disahkan sehingga dia tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya yang berupa ayah, tetapi dia mempunyai hubungan keperdataan dengan si ibunya. Tetapi jika ada anak luar kawin yang disahkan, ya, pengesahan anak luar kawin, maka dia bisa menjadi ahli waris. Yang sudah terjadi adalah contoh kasus artis ya yang mengesahkan anak luar kawin sampai keputusan MK, akhirnya menjadi ahli waris. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya setelah ayah ibunya ini mengakui anak luar kawin tersebut secara sah. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya ini bersifat terbatas. Anak luar kawin dapat mewaris dengan ahli waris golongan 1, 2, 3, dan 4. Anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri. Ya, ini harus diperhatikan bagaimana kedudukan anak luar kawin. Ketika nanti ada klien yang datang kepada kita, kemudian menjelaskan anak sah saya jumlahnya 4, laki-laki dan perempuan. Kemudian saya juga punya anak luar kawin yang diakui. Lihat dulu pengakuan anaknya. Pengakuan anak itu bisa berasal dari penetapan pengadilan. Ya, anak luar kawin bisa diakui ketika si orang tua ini mengajukan penetapan pengadilan untuk pengakuan anak. Bagaimana dengan akte adopsi di hadapan notaris terhadap anak luar kawin? Tadi saya katakan bahwa anak luar kawin ini adalah anak yang mempunyai hubungan darah dengan ibunya, bukan anak adopsi. Apakah dapat disamakan anak angkat dengan anak luar kawin? Berbeda, sangat berbeda sekali. Di daerah yang sering banyak terjadi adalah pengangkatan anak, bukan anak luar kawin, pengangkatan anak. Anak yang diangkat di luar hubungan perkawinan, ya, ini juga tidak bisa dikatakan dia sebagai ahli waris. Berbeda dengan anak luar kawin. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas sekali anak luar kawin ini mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya ketika diakui atau disahkan. Ya. Bagaimana dengan anak adopsi atau anak angkat? Apakah dia sebagai ahli waris? Saya katakan bukanlah dia mewaris berdasarkan ab intestato.
Ya, ini nanti akan berkembang diskusi kita terkait masalah hukum waris. Nah, sekarang saya akan buka materi yang berikutnya, yaitu materi terkait hukum waris juga, ya, yang mana di slide materi yang sudah saya share di dalam grup itu, ya. Sekarang materi yang kedua, di sini terlihat contoh kasus, ya. Oke, contoh kasus. Ahli warisnya ada berapa di sini? Jika harta warisan dari P ini adalah pewaris, ya, 240 juta, maka A sama dengan 60, B 60, sisa warisan 120. Ini yang membedakan dengan waris Islam, Bapak Ibu sekalian. Di dalam waris perdata tidak dikenal pembagian golongan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, mereka mewaris kepala demi kepala. Maka bisa dilihat bahwa ahli waris yang ada yaitu saudara segaris ayah ini juga mendapatkan warisan karena dia tidak mempunyai anak atau tidak kawin misalkan. Saudara kandung ini juga mendapatkan warisan. Tadi saya katakan ya di slide saya ya, yang mendapatkan warisan adalah saudara-saudara. Apabila A, B, C masih hidup, akan tetapi semuanya menolak warisan atau tidak patut mewaris, maka D, E, F, G, dan I mewaris berdasarkan kedudukan sendiri masing-masing adalah 1/6 bagian. Bagaimana dengan menolak warisan nanti akan kita bahas. Ahli waris yang sudah menerima warisan secara murni tidak dapat menerima secara beneficiar atau menolak warisan. Ya, dia tidak bisa menerima warisan yang diperjanjikan. Jika dia kedudukannya sebagai ahli waris yang menerima warisan secara murni berdasarkan undang-undang. Ini adalah hibah, ya. Hibah terhadap pemberian di dalam pasal 1096 KUH Perdata. Pemberian untuk memperoleh kedudukan, pemberian untuk memperoleh pekerjaan, suatu perusahaan, bayar hutang, pesangon kawin, pemberian ekstra di luar kewajiban orang tua. Ini juga diatur di dalam hal pewarisan secara undang-undang. Kemudian akibat dari proses pewarisan secara beneficiar diatur di dalam pasal 1032, yaitu apa? Hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel yang mempunyai akibat bahwa si waris tidak dibebani membayar hutang warisan yang melebihi aktiva warisan yang ada. Ya. Contohnya misalkan harta warisnya 200 juta. Kemudian hutangnya 250 juta, maka ahli waris tidak dibebani membayar hutang tersebut berdasarkan hak istimewa tersebut. Kemudian harta pribadi ahli waris tidak dicampur dengan harta warisan dan ia tetap berhak menagih piutang-piutang pribadi dari warisan. Nah, ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh ahli waris berdasarkan undang-undang. Ini contoh ya pembagian warisan, nanti bisa kita diskusikan. Ini pengaturan buku di dalam KUH Perdata. Ya, di dalam buku 2 itu jelas sekali bahwa tentang kewarisan ya diatur secara tersendiri. Tentang wasiat juga diatur tersendiri di dalam KUH Perdata. Tetapi menurut para ahli tadi, harusnya tentang warisan ini diatur berdasarkan buku tersendiri, bukan ikut di dalam KUH Perdata, sehingga tidak bercampur dengan aturan perdata yang lain. Ini adalah penghalang waris, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penghalang waris, yaitu yang tadi. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini dia tidak berhak atas warisan. Ya. Kemudian ada juga mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan membuat pengaduan palsu atas diri pewaris, ini juga tidak berhak mewaris. Atau mereka yang dengan kekerasan atau pembuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Mereka yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat, ini juga tidak berhak mewaris. Ya.
Ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika menerima klien yang mana datang kepada kita, kemudian melakukan perbuatan yang disebutkan di dalam KUH Perdata, yaitu penghalang waris, tetapi meminta keterangan ahli waris. Bagaimana cara mengecek kita bahwa dia tidak melakukan hal ini? Kita bisa membuat yang namanya kesaksian ya dari saudara-saudaranya, yang sudah saya sering share contoh aktenya itu, pernyataan kesaksian bahwa si ahli waris ini tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang dalam hal mendapatkan warisan, maka dia bisa berhak mewaris. Ini contohnya, yaitu ahli waris ya. P ini adalah A atas seluruh warisan. Jadi P ini ahli waris, A ini seluruh warisan diterima oleh A. Kemudian bagian ahli waris P ini adalah A, B, C, D masing-masing seperempat bagian jika A mempunyai keturunan, ya, keturunan yang sedarah, bagiannya sama, tidak berbeda. Yang membedakan dengan waris Islam adalah bagian, karena waris perdata mewaris kepala demi kepala. Ya, ini contoh lain ya, nanti bisa kita diskusikan. Ini adalah cara mewaris atau berbagi warisan yang tadi saya katakan di awal slide. Mewaris karena kedudukan sendiri, artinya dia terpanggil menjadi ahli waris setelah adanya kematian. Ya. Mewaris kepala demi kepala, tadi saya sering katakan kepala demi kepala yang membedakan dengan ahli waris secara Islam. Ya. 832 junto 874 KUH Perdata. Siapa ahli waris karena kedudukan sendiri ini adalah derajat ke-1 atau golongan ke-1 yang terdekat, suami istri, anak luar kawin, dan para ahli waris testamenter, ahli waris secara wasiat. Kemudian mewaris karena penggantian tempat, yaitu waris karena menggantikan seseorang yang mewaris tapi meninggal lebih dulu dari si pewaris. Ya, pembagiannya pancang demi pancang. Nah, ini hukum waris yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam, maka mengatur pewarisan secara Islam yang diatur di KHI maupun Quran Surat An-Nisa. Ya. Kemudian orang Arab ini juga hukum waris Islam. Ya. Kemudian orang Cina atau Eropa memakai hukum waris perdata. Tetapi pluralisme hukum waris ini sudah ditundukkan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, ya, maka tidak ada lagi pembagian golongan menurut keagamaan seperti ini. Yang ada sekarang adalah WNI atau WNA. Ini adalah syarat menjadi ahli waris, ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bukan orang yang tidak patut mewaris di sini atau unwarranted death ini artinya dia bukanlah tampil sebagai ahli waris, tapi dia benar-benar sebagai ahli waris. Ya. Tidak dicabut hak warisnya oleh pewaris. Ya, yang dimaksud di sini adalah ketika sebelum pewaris meninggal dunia membuat yang namanya wasiat untuk mencabut warisan bagi si ahli waris, misalkan anaknya yang tidak berbakti, misalkan seperti itu. Itu bisa saja terjadi, ya. Tetapi ketika tidak dicabut, maka dia berhak mewaris. Kesimpulan, ya, orang tua dalam hal mewaris dengan saudara selalu diberi bagian warisan terlebih dahulu. Saudara mendapatkan bagian selebihnya sisa dari bagian orang tua. Orang tua mendapatkan minimal 1/4 bagian. Dalam pasal 854 dan 855 mengatur mengenai bagian warisan orang tua dalam hal mewaris dengan saudara pewaris. Oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian ataupun karena testamen wasiat, ya, namun hanyalah dalam hal mewariskan maupun penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukan pemasukan. Nah, ini pemasukan atau inbrank di dalam warisan itu juga bisa secara perdata. Nah, ini unsur-unsurnya ya, tadi sudah saya jelaskan.
pewarisan ini meninggalkan orang yang mati dan warisan, kemudian ada ahli waris dan juga harta warisan. Nah, ini yang menolak warisan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada ahli waris yang menolak warisan, maka dianggap tidak pernah terjadi mewaris, pasal 1058. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas dengan membuat pernyataan kepada panitera pengadilan negeri. Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak warisan ya untuk kerugian dapat meminta dikuasakan oleh hakim atas nama si berutang itu sebagai pengganti dan orang itu yang menerima. Ada beberapa pertanyaan di grup itu, bagaimana cara menolak warisan? Ini ya, cara menolak warisan dilakukan secara tegas di pengadilan negeri. Bagaimana ketika ada penghadap yang ingin menghendaki akte notaris penolakan warisan, maka kita hanya membuat pernyataan. Akte pernyataan namanya. Kemudian akte pernyataan itu didaftarkanlah di panitera pengadilan negeri. Begitu caranya ya, Bapak Ibu sekalian. Jika ada klien yang menghendaki penolakan warisan, maka penolakan warisan itu dimuat di dalam akte pernyataan, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, ini contoh kasus ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita menggambarkan ahli waris itu saya selalu membuat diagram seperti ini. Ya, grafik seperti ini karena untuk menentukan posisi masing-masing ahli waris berapa bagian-bagiannya. Nah, ini rumusnya. Ada pewaris yang tidak kawin, maka HW sama dengan HK. Ya, harta warisan sama dengan harta kawin. Kemudian jika pewaris kawin, maka ada terjadi yang namanya persatuan harta. Harta warisannya adalah setengah harta dalam perkawinan. Kemudian pemisahan harta, ada yang namanya harta warisnya sama dengan harta perkawinan ditambah setengah harta bersama. Nah, ini harus dihafalkan rumus ini supaya bisa menghitung kedudukan ahli waris. Ya. Oke, saya lanjutkan. Pasal 856, saudara mewaris seluruh warisan kalau tidak ada orang tua yang hidup. Nah, ini yang tadi saya katakan, jika golongan 1 ini tidak ada, maka golongan 2 yang muncul. Orang tua mewaris seluruh warisan kalau tidak ada saudara yang hidup. Ya, pasal 859 dan seterusnya. Anak luar kawin, pertalian keluarga yang timbul akibat adanya hubungan di luar perkawinan. Tadi sudah saya jelaskan ya, terkait anak luar kawin. Ini harta warisan. Harta warisan ini bukan hanya harta saja, tetapi hutang juga termasuk warisan di dalamnya. Karena di dalam hukum waris perdata ini, yang mengatur terkait masalah warisan secara undang-undang ini, terkait yaitu harta peninggalan yang dibawa oleh pewaris. Kemudian adanya persatuan harta dalam satu keluarga, ya. Artinya apa di sini? Harta bersama. Kemudian ada undang-undang perkawinan yang dipakai acuannya. Kemudian hukum Islam, hukum adat yang menganut asas pemisahan harta. Dapat disimpangi dengan perjanjian kawin. Nah, ini harus kita garis bawahi juga ya Bapak Ibu sekalian. Barusan tadi di grup tanya jawab 2 kan ada terkait masalah perjanjian kawin. Apakah warisan ini bisa disimpangi dengan adanya perjanjian kawin? Bisa. Ya, seperti ini. Nah, ini pengertian-pengertian nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu sekalian. Ada hak waris istri atau suami dalam perkawinan yang kedua. Nah, ini perkawinan yang kedua. Bagaimana ketika ada perkawinan yang kedua? P sebagai pewaris meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak, yaitu A dan B, dan seorang istri dalam perkawinan yang kedua. Berapa bagian dari istri dari perkawinan kedua dan anak-anak? Ya, maka bagian C sama dengan 1/4. Sementara A 3/8, B 3/8. Bagian istri atau suami dalam perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh lebih besar dari bagian anak. Maksimal adalah 1/4. Ini di dalam pasal 852. Ini jelas sekali Bapak Ibu rumusnya, tolong dihafalkan ketika ada perkawinan yang kedua, ya. Berapa bagian masing-masing untuk istri ataupun suami ataupun anak-anak. Ini jelas sekali. Kemudian ini terkait masalah hibah ya atau pemasukan atau inbreng.
Ya. Apakah harta hibah itu juga termasuk warisan? Ya, benar. Di dalam KUH Perdata seperti itu. Maka jika ada hibah, perhitungannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh kasus nih. Contoh kasus yang mana pembagiannya nanti bisa dihitung secara tertulis ya, bahwa harta yang tidak diimbrengkan maka tidak dapat diwariskan. Ya, maka harus jelas ketika adanya hibah, artinya dimasukkan di dalam warisan, ini harus jelas bahwa harta tersebut diimbrengkan atau dimasukkan di dalam warisan. Ya, ketika ada harta yang tidak diimbrengkan maka tidak dapat dijadikan sebagai warisan. Ini harus jelas dengan akte-akte tertentu, akte hibah tentunya. Ya, ini contoh lain ya, sudah jelas sekali di sini dari hak waris adat itu, hak waris perdata itu tidak ada perbedaan jenis kelamin. Ya, semuanya mewaris kepala demi kepala, bagian yang sama. Kemudian hak waris istri atau suami sama dengan hak waris anak sah. Ya, nah ini jelas sekali bagiannya mewaris kepala demi kepala. Dan sebenarnya lebih mudah ya kalau untuk waris perdata daripada waris Islam. Karena perhitungannya jelas dan sama, persis kepala demi kepala. Ini ada beneficiary. Beneficiary itu adalah penerimaan secara bersyarat terhadap harta warisan. Ya. Yang dimaksud beneficiary ini adalah penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel pada penerimaan beneficiary ini, yaitu dengan cara pencatatan kepada sebuah akta di dalam pembagian ahli waris. Kemudian ahli waris menerima pasifa warisan sebesar aktiva yang ada. Ya, ini dapat dikhususkan seperti ini. Lalu bagaimana seorang pewaris, ahli waris ya, kehilangan hak menerima keistimewaan, yaitu dengan sengaja tidak memasukkan sebagian warisan saat pendaftaran warisan atau melakukan penggelapan warisan. Ya, jadi ketika kita menghadapi klien ini harus ditanyakan secara benar dan detail apakah ada pewarisan yang secara beneficiar atau pewarisan yang dicatatkan. Ya, ini harus dicek. Nah, ini ahli waris golongan 2, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika golongan 1 ini tertutup, maka dia jatuh kepada golongan 2 dan menutup golongan 3 dan 4 dalam 854 KUH Perdata. Ya, jelas sekali perhitungannya. Ini syarat penggantian tempat tadi sudah kita bahas. Ada juga yang namanya hak seisin di dalam hukum waris perdata yang diatur di dalam pasal 833. Ya, yang artinya sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan piutang si yang meninggal. Ya. Nah, ini ada hak seisin, ini secara otomatis dia memperoleh hak milik atas barang yang diberikan oleh si pewaris. Ya. Itu termasuk hak seisin. Kemudian ini ada contoh soal, latihan soal ya, nanti bisa dicek dan dikerjakan bagi yang ingin berlatih secara teori dan pembagiannya. Nah, ini keluarga saudara sah dan luar kawin. Ya, artinya sah itu ada pertalian kekeluargaan yang timbul karena akibat perkawinan yang sah sesuai undang-undang perkawinan. Ini adalah hak-hak ahli waris. Ya, hak ahli waris ini ada yang namanya hak untuk berpikir. Berpikir ini apakah dia mau menerima atau menolak, ini diberikan oleh undang-undang. Atau menerima secara murni, dia tanpa memikir, tanpa mengetahui pun dia menerima warisan itu secara murni. Kemudian ada yang menerima secara bersyarat, ya. Tadi yang saya katakan beneficiary tadi dengan hak untuk mengadakan pencatatan budel waris. Kemudian ada yang menolak warisan. Tetapi secara khusus bagi ahli waris ini ada hak seisin dan hak hereditas petitio. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk penggantian tempat, ya. Yang tadi saya katakan antara ahli waris golongan 1, golongan 2 dan 4 ini sudah ada penggantian tempat, ya. Yang mana keberlangsungan ini tiada akhir 8420, yaitu antara anak dan keturunannya. Kemudian golongan 2 atau keturunan saudara berlangsung sampai derajat ke-6. Kemudian golongan 4
keturunan paman dan bibi hanya terjadi kalau dipenuhi syarat dalam 845. Artinya golongan 4 ini sangat tipis sekali kemungkinan terjadi. Tetapi ingat, golongan 2 ini hanya sampai derajat ke-6. Ya. Ahli waris yang menerima warisan secara beneficiar masih dapat menerima secara murni, tetapi tidak dapat menyatakan menolak warisan karena dia sudah mencatatkan dengan sendirinya dia bisa menerima warisan secara murni. Nah, ini penerimaan warisan secara murni ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini hak berpikir, tadi sudah saya jelaskan. Ini hak dari ahli waris ya. Kemudian terkait masalah hibah yang tidak diinbrengkan, tadi sudah saya katakan jika tidak diinbrengkan maka tidak bisa menjadi harta warisan di sini. Lanjut lagi, pewarisan karena undang-undang tadi sudah saya jelaskan, siapa saja yang menerima warisan, sudah saya jelaskan juga. Saya akan masuk ke LP. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, slide-nya ada 53 slide Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke LP atau legitime porsi. Ya. Ini sering sekali dihadapi oleh rekan-rekan notaris. Saya izin sambil minum sebentar. Bagaimana perhitungan LP ketika sudah terjadi proses kematian? Bahkan juga sering terjadi ketika membuat surat atau akta wasiat. Bagaimana kedudukan LP di sini itu diatur secara jelas oleh undang-undang di dalam ketentuan yang disebutkan di dalam 913 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan LP? Ya, LP ini adalah bagian yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, maka tidak bisa dialihkan atau diabaikan ya di dalam hal pewarisan. Ya. Artinya LP ini harus dipenuhi haknya. Sebentar Bapak Ibu sekalian mohon izin 5 menit saya ke belakang dulu Pak. Mohon izin ya sebentar ya. Oke, maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi lagi bahwa LP ini tidak boleh dilanggar haknya. Dia harus tetap muncul, hadir sebagai ahli waris. Ya. Kemudian pemberian semasa pewaris hidup berupa hibah atau hibah wasiat. Pemberian LP ini bisa dilakukan berdasarkan hibah atau hibah wasiat. Yang mana melalui wasiat yang merugikan bagian LP harus dikurangi terlebih dahulu berdasarkan pasal 9, 20 dan seterusnya, mengakibatkan harta waris terbagi bagian secara bebas ya, yang mana bagian tersebut terikat pada legitimasi porsi. Biasanya dalam sebuah wasiat ini harus memperhatikan LP dari bagian ahli waris. Kenapa ada LP ya dalam harta warisan itu? Ditinjau dari sisi filosofis bahwa bagian dari anak-anak atau ahli waris yang mana ketika terjadi warisan berdasarkan testamen supaya haknya tidak terlanggar. Ya, supaya haknya tidak terlanggar. Artinya mempunyai fungsi pemerataan. Ya, itu tujuan pengaturan LP. Siapa yang berhak atas LP? Ya, dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah, ya,
Kemudian orang yang benar-benar terpanggil menjadi ahli waris atau ahli waris ab intestato berdasarkan undang-undang, dialah yang berhak atas LP. Contoh, ada pewaris ya, suami istri ini mau membuat wasiat kepada anak angkat misalkan. Nah, otomatis secara garis lurus demi hukum berdasarkan 913 KUH Perdata, bagian anak sah yang mana dia memiliki LP, legitimasi porsi ini, harus dilindungi secara undang-undang. Sehingga wasiat tersebut bisa diberikan juga tidak sampai melanggar kepada bagian dari LP. Cara menghitung LP, ya, perhitungan LP ini harus bebas dari segala beban, di mana nilai pewarisan ini misalkan tidak menghibahkan hartanya, maka secara undang-undang ini berdasarkan 921 KUH Perdata menetapkan jumlah mana besarnya LP yang harus dihitung. Ya. Jika tidak menghibahkan hartanya, kemudian tidak menentukan nilai warisannya, kemudian untuk menghitung LP ini berdasarkan pasal 921 KUH Perdata. Prinsip LP atas tuntutan legitimaris harus dipenuhi. Ya, artinya apa? Jika ada LP dalam hal perhitungan LP, itu dihitung semua hibah semasa pewaris masih hidup. Kemudian ditambah dengan aktiva yang ada, kemudian dikurangi hutang-hutang pewaris atau pasifa, dari jumlah tersebut bisa dihitung besarnya LP. Nah, untuk menentukan berapa jumlah yang benar-benar dapat diterima oleh ahli waris yang termasuk dalam LP atau yang disebut dengan legitimaris ini, dikurangi dengan hibah yang sudah diterima oleh legitimaris. Ya, dalam pasal 921 itu adalah untuk melindungi legitimaris atau orang yang mendapatkan LP terhadap kemungkinan kerugian penyelundupan dan kecurangan berwaris atas ketentuan undang-undang mengenai LP. Ya, ini cara perhitungannya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dipraktekkan di dalam kita menjalankan jabatan untuk menghitung LP sebelum membuat wasiat, ya, ataupun membuat keterangan waris. Di dalam hukum perdata ada yang namanya incourting dan inbreng, ya. Inbreng ditujukan kepada ahli waris, ya, sementara incourting ditujukan kepada siapa saja yang sudah menerima hibah atau wasiat dari pewaris. Ya, di dalam hukum perdata itu yang dinamakan inbreng tadi sudah saya sebutkan ketika ada hibah, ya. Kemudian ada incourting. Ya, di dalam inbreng yang merupakan kewajiban tidak dipotong tetapi diperhitungkan dengan apa yang sudah diterima sebagai hibah dari pewaris. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi terkait hukum waris perdata yang sebenarnya kalau menurut saya ini masih sangat kurang sekali pemaparan saya karena masih butuh waktu di episode-episode berikutnya, tetapi tidak mengapa. Yang penting kita kulitnya saja ini sudah sebanyak ini ya, bagaimana dengan isinya nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat materi ini. Selanjutnya akan saya share bagaimana contoh akta keterangan waris yang memuat pembagian golongan. Ya. Ini tadi sudah saya share ke grup materi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini jelas sekali keterangan hak waris judulnya, judul aktanya. Oke, saya sambil kasih spotlight di sini nanti. Judulnya keterangan waris, ya. Kemudian ini kepala aktenya, sudah sesuai ya, kepala aktenya. Kemudian ini para penghadapnya. Para penghadap ini adalah ahli waris yang mana kita sudah melihat berdasarkan surat pernyataan atau akte pernyataan kesaksian bahwa ahli warisnya ada jumlahnya adalah 4 orang. Ini tidak bisa dimasukkan, penghadap ini tidak bisa dimasukkan golongan yang menjadi penghalang waris
Tadi sudah saya katakan ya, golongan yang menjadi penghalang waris. Sudah saya jelaskan siapa-siapa saja. Ini tidak masukkan dalam penghadap. Ya. Setelah memeriksa surat yang diperlihatkan kepada kita, yaitu surat-surat terkait masalah ahli waris, misalkan contohnya akte kematian, ya, sebelum membuat keterangan waris, akte kematian. Akte kematian ini sekarang ini oleh peraturan BPN di beberapa daerah, termasuk saya di Jakarta, itu harus dikeluarkan oleh Dukcapil. Yang sebelumnya bisa dari kelurahan ya, surat kematian dari kelurahan itu bisa. Tapi sekarang sudah tidak bisa, harus dari Dukcapil. Ya, ini yang pertama. Tadi saya katakan bahwa terbukanya warisan adalah karena kematian. Ya, kemudian selama pewaris menikah dengan istrinya, berapa orang anak yang dilahirkan? Ya, nah ini dilahirkan anak yang bernama Khairul. Ya, dibuktikan dengan apa? Akte kelahiran oleh catatan sipil juga. Ya, akte kelahiran. Bagaimana dengan anak angkat, anak luar kawin? Tadi sudah saya katakan ya, pembagian atau pengertiannya sudah berbeda ya. Ketika anak angkat, maka dia tidak ada yang namanya akte kelahiran, ataupun bisa juga akte kelahiran yang, ya mohon maaf, zaman dulu itu masih bisa dengan mudah memalsukan akte kelahiran orang tua ini untuk diangkat sebagai anak yang sah. Padahal itu sebenarnya anak tidak sah. Dan kalau sudah seperti itu, maka kemungkinan besar akan terjadi gugatan di pengadilan. Kemudian antara pewaris dengan istrinya ini dilanjutkan dengan perkawinan yang sah di hadapan catatan sipil, maka harus ada yang namanya buku nikah ya dalam perkawinan. Karena tadi saya katakan perkawinan yang tidak sah atau tidak dicatatkan, maka di dalam hukum perdata tidak bisa menerima warisan. Ya. Nah ini maka harus ada buku nikah dari perkawinan tersebut. Kemudian di dalam perkawinan tersebut dilahirkan lagi seorang anak, ya, maka disebutkan anak-anaknya ada berapa. Nah ini bahwa pewaris melakukan pengakuan anak secara sah di hadapan pegawai luar biasa catatan sipil sebelum melakukan perkawinan dengan istrinya terhadap anak yang bernama. Nah ini ada yang namanya anak luar kawin, ya, atau bukan, sorry, anak angkat ini di sini. Anak angkat yang sudah diakui atau disahkan. Ya. Nah, ini karena dia mengakui anak secara sah di hadapan catatan sipil. Kemudian dari surat-surat kita lakukan sebelum membuat keterangan waris, kita lakukan yang namanya pengecekan wasiat terlebih dahulu. Ya, kita masukkan pengecekan wasiatnya. Nah, kemudian ini pembagian warisnya. Setelah diketahui harta warisannya dari si pewaris, maka kita notaris bisa menghitung bagian-bagiannya dan menuliskan di dalam akte kita. Istrinya selaku ahli waris Undang-Undang Amnesty 1 yaitu 11/36 bagian. Ya. Kemudian anaknya selaku ahli waris Undang-Undang ini juga mendapatkan bagian yang sama. Kemudian anak luar kawin yang telah diakui, ya, maka juga mendapatkan bagian yang tidak sama dengan anak yang anak sah, anak kawin. Tadi bagiannya sudah ada sendiri ya, anak luar kawin yang diakui ya bagiannya itu 3/36. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak yang sah saudara atau anak luar kawin yang diakui. Bagiannya tidak sama. Coba Bapak Ibu sekalian lihat bagian yang ini. Ini bagiannya sama. Antara orang tua dengan anak, dia bagian yang sama. Tadi dikatakan bahwa mewaris kepala demi kepala. Ya. Demikian akte ini dibuat berdasarkan permintaan oleh ahli waris. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu secara singkat contoh akta keterangan hak waris
yang ada bagian ahli waris, pembagian porsi ahli warisnya. Kalau biasanya akte keterangan hak mewaris itu hanya mencantumkan siapa-siapa saja yang bertindak atau berwenang menjadi ahli waris. Tetapi kalau di dalam contoh akte ini, yang sudah saya share ini, ada bagian-bagian dari ahli waris. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup ya 1 jam, hampir 1 jam saya berbicara menjelaskan terkait masalah hukum waris perdata. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa hukum waris perdata ini tidak cukup dikupas dengan waktu 2 jam. Ya, jadi di awal saya jelaskan di dalam perkuliahan saja ini bisa 4 SKS. Ya, maka kita akan mengadakan acara lagi yang serupa di pertemuan yang selanjutnya dengan lebih dalam lagi dalam mempelajari hukum waris perdata. Oke, saya berikan kesempatan kepada Bu Yuli Makfiro ya untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Yuli. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ini mungkin ada klien datang ke notaris, terus dia eh, apa namanya menuliskan semua harta-hartanya gitu loh. Harta-hartanya itu berupa apa saja gitu loh. Terus Hmm. dia minta minta sama notaris untuk di apa namanya dibagi-bagikan berapa bagian-bagian itu secara perdatakan ini itu Hmm. berapa misalnya untuk bagian istri anak dan lain sebagainya itu kalau seperti itu tuh apa kita juga harus menyebutkan ini misalnya rumah untuk siapa-siapa apa cukup hanya bagian itu tadi kayak mungkin Ya, 11 kayak gitu aja gitu itu ya. pertama terus Hmm. yang kedua Pak mengasalah legitimate porse apa itu juga dikenal juga dalam hukum Islam pembagian waris Islam maksud saya Hmm. itu Hmm. mengenal legitimate Ya. porse itu. Hmm. Terus Hmm. yang ketiga Pak itu masalah bagian dari istri kedua. Nah, kalau untuk pembagian warisan secara perdata untuk istri kedua, manakala istri pertama itu udah meninggal, apa bagiannya itu istri kedua itu juga tidak boleh sama dengan anak atau gimana Pak? Tadi Hmm. tadi sempat disebutkan kalau saya nggak salah dengar tadi bagian istri tidak boleh melebihi dari anak tadi Pak. Mohon diterangkan Pak. Terima Ya, kasih. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti contoh akte yang sudah saya berikan, di dalam pembagian warisan itu hanya tertulis bagian-bagian ahli waris. Bagaimana dengan keinginan klien atau penghadap ketika memberikan keinginan yaitu menuliskan jumlah aset yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ini tidak diperkenankan di dalam keterangan waris. Ini harus disebutkan di dalam akta tersendiri. Ya, tentunya ketika penghadap ini menghendaki sertifikat tanah ini diberikan kepada si A, kemudian ahli waris yang lain kepada si B, tentunya ada kesepakatan di antara ahli waris, ya, yang mana itu tidak termasuk di dalam keterangan hak mewaris yang dalam akte, ya. Kalau misalkan mau dibuat seperti itu, kita tinggal membuat yang namanya akte kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama, di mana di dalamnya bisa apa namanya memberikan bagian-bagian tersendiri, ya. Kemudian yang kedua terkait masalah bagian LP di dalam Islam. Di dalam waris Islam itu bukan LP namanya, tetapi hak mutlak, ya. Kalau LP itu dikenal di waris perdata. Di dalam Islam ada yang namanya hak mutlak di dalam wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Apakah di dalam apa namanya hukum waris Islam ini juga dikenal dengan LP? Di dalam penerapan LP ini atau hak mutlak ini hanya dikenal di dalam hukum perdata. Ya. Kemudian terkait pertanyaan ketiga, terkait masalah bagian dari
istri tidak boleh lebih dari anak, ya. Itu ada yang tadi saya katakan di dalam materi maupun di dalam slide contoh akte. Mewaris kepala demi kepala itu bagian dari ahli waris. Artinya bagian si istri ini sama dengan ahli waris. Berbeda dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam jelas berbeda bagiannya. Tetapi yang kita bahas di sini fokus kepada hukum perdata, maka di sini mewaris kepala demi kepala, artinya sama. Ya, begitu Bu Yuli? Bisa dipahami, Bu? Ya, bisa Pak. Cuman yang untuk berarti untuk pembuatan akte kesepakatan bersama itu berarti tergantung dari kehendak si klien atau mungkin orang yang pemohon tersebut. Seandainya mungkin itu dengan kesepakatan akte kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan bagian-bagian seperti pembagian waris perdata itu apa dimungkinkan, Pak? Batal demi hukum aktenya. Hmm, itu ya. Ya. Jadi Ya, ya, sebelum ya. membuat kesepakatan bersama, kita sebagai notaris pasal 17 ayat 1 huruf F, ya, Undang-Undang Jabatan Notaris, kita berwenang untuk memberikan edukasi hukum, ya, terkait masalah pembagian waris. Boleh membuat kesepakatan bersama, tetapi tidak boleh melanggar LP, ya, misalkan seperti itu. Atau tidak boleh melanggar ketentuan di dalam KUH Perdata. Ya. Kalau misalkan ada pelanggaran terhadap LP, tadi saya katakan menjadi batal demi hukum terhadap aktenya. Gitu ya. Terus mohon maaf Pak, satu lagi mungkin. Ini masalah hibah. Misalnya tadi hibah. Seandainya orang tua itu sudah menghibahkan ke anaknya. Terus suatu saat orang tuanya meninggal. Apakah hibah itu juga masih dianggap harta warisan? Apa mungkin hibah itu sudah nggak masuk dalam budel waris, Pak? Iya, tadi Jadi saya katakan inbring ya, terkait masalah iya. hibah ya, inbring. Jika dia hibah sudah tercatatkan, maka dia termasuk harta yang didapatkan atau harta bawaan, bukan warisan. Karena dia diberikan selama masih hidup, ya, maka dia tidak bisa dibuat warisan, kecuali diinbrengkan saat warisan terbuka. Begitu Bu Yuli. Siap. Terima Ya, kasih Pak. oke. Sebentar saya break 5 menit. Sebentar saya izin minum dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Soalnya kondisi badan saya pasca sakit itu masih pemulihan. Jadi nggak boleh ngoyo. Tapi kita santai saja. 5 menit sebentar, 5 menit. Oke, saya lanjutkan lagi. Silakan Bu Anis ya, yang sudah resen ya. Siap. Malam Pak Indra, apa kabar? Selamat malam, Maaf baik Bu ganggu. Anis. Ya, Aduh, sehat selalu. amin ya, makasih Bu. Pak, jadi Ini Bu begini Pak. Anis ini juga calon dokter nih. Selamat, semangat. Sudah sudah Pak, sudah selesai Pak. Oh Sudah ya, wisuda. alhamdulillah syukurlah kalau sudah selesai dokternya. Silakan Bu, apa Ya, yang ditanyakan? terima kasih. Jadi, ini ada klien yang datang ke kantor saya. Hmm.
dia orang tua keduanya meninggal, Hmm. memiliki 4 anak. Ya. Yang anak pertama tidak diketahui keberadaannya sudah lebih dari 25 tahun. Hmm. Lalu anak yang kedua Salah. sudah menjadi WNA. Ya. Yang ketiga meninggal, punya anak 1. Yang keempat WNI, Pak. Pertanyaannya, eh, mereka minta dibuatkan akte keterangan waris. Hmm. Apa yang harus saya lakukan Oke. tentang satu keberadaan si yang tidak ada ini, Pak? Hmm. Mohon petunjuknya. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Mbak Adis, terima kasih sama-sama. Oke. Sehat selalu ya. Salam saya untuk Amin. rekan-rekan di Jawa Sama-sama. Timur. Ya, Tuhan berkati ya. Makasih ya. Baik. Yang pertama, kita sebagai notaris bisa membuat akte keterangan hak mewaris untuk bagian anak-anak yang tadi disebutkan. Untuk anak yang tidak diketahui keberadaannya, untuk amannya kita gunakan yang namanya penetapan orang hilang di pengadilan negeri. Ya. Yang kedua, terkait anak WNA tadi ya. WNA juga berhak mewaris atas harta-harta yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian maka dia bisa tampil sebagai ahli waris WNA. Tetapi ingat pasal 21 UPA bahwa WNA dilarang memiliki hak milik untuk tanah ya terhadap warisan hak milik, maka dilarang. Maka ini harus dialihkan dalam waktu 1 tahun. Bisa juga WNA tadi menolak warisan, ini juga bisa juga ya. Kemudian siapakah ahli waris di sini? Tadi anak yang nomor 3, maaf Bu, masih WNI ya, nomor 3 ya, Yang 3 WNI tapi almarhum, Pak. meninggal. Ya, Apa ahli waris dari WNI tadi? 1. Dia kawin punya anak 1. Oke. Yang ketiga, yang dinamakan penggantian tempat. Mhm. Tadi saya jelaskan ya, Ya, penggantian tempat. ya. Maka anak dari perkawinan dari anak yang ketiga ini menggantikan posisi orang tuanya. Mhm. Kalau di dalam diagram, ya, saya buatkan skema, A menikah dengan B, ya, kemudian punya anak 4, di mana C, D, E, F. Ya. Ya. C hilang, maka Mhm. dibutuhkan penetapan orang hilang. Mhm. Ini di dalam komparisi premis keterangan warisnya itu kita masukkan di situ. Kemudian Oke. D, WNA. Dia Tidak berwaris. perlu diumumkan dulu, Bapak. Diumumkan di koran. Saya biasanya eh, tidak memakai pengumuman koran itu sepanjang ahli waris yang lain itu menghendaki tidak dimasukkan, ya sudah kita ikutin saja dengan Mhm. penetapan orang hilang untuk keamanan kita. Oke. Kemudian si D WNA dia mewaris. Mhm. F dia WNI tapi dia meninggal dunia, maka dia penggantian tempat kepada anaknya yang tampil. Ya. Ya, maka dia ada F aksen yang tampil sebagai ahli waris. Mhm. Kemudian anak yang keempat G itu juga sebagai ahli waris. Ya, Ya. ini adalah pembagian waris berdasarkan KUH Perdata menurut ketentuan. Begitu juga dengan penggantian tempat, kita bisa membuatnya dengan akte keterangan hak mewaris. Tetapi sebelumnya, sebelum kita membuat akte keterangan hak mewaris ini, kita backup dengan yang namanya akte pernyataan. Ya, Mhm. untuk membackup benar nggak ini si pewaris ini meninggalkan keturunan 4 misalkan begitu atau 3, Ya. itu backup kita. Jangan lupa juga cek wasiat. Untuk Ya. bagian warisnya sudah saya jelaskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris itu tadi bisa dimasukkan dalam keterangan hak mewaris. Demikian, Ya. Pak Anies. Oke, terima kasih. Pak, mohon maaf. Kalau yang WNA, Hmm, kan saya sempat hubungin beliau, Pak. ya.
beliau menyampaikan bahwa nama saya nggak usah dimasukkan. Ya, artinya dia menolak warisan dong. Ya, Hmm. tetapi dia sampaikan bahwa nanti dibuatkan kesepakatan bersama bahwa saya masih ada bagian di situ gitu, Pak. Dia Nah, tidak gimana, Pak? dia menolak warisan tapi kok masih masuk bagian gimana mas? Enggak, dia tidak menolak warisan, tetapi secara secara akte dia sampaikan bahwa Bu, saya tidak usah dimasukkan di dalam keterangan waris. Hmm. Namun saya kan buat kuasa, kuasa kepada salah satu ahli waris, karena dia kalau di luar kan high cost loh Pak, Iya dia nggak betul mau lah. betul. Eh, adik saya biar menghadap, nanti bagian saya kan tetap ada. Hmm. Hmm. Itu. Hmm. Lalu pertanyaannya kan dia begini, Bu, kalau seandainya nama saya tidak usah dimasukkan, Hmm. Terus? tapi mereka sebelumnya membuat kesepakatan bersama Hmm. bahwa sebenarnya orang tuanya mereka memiliki 4 anak begitu, Pak. Hmm. Iya. Ya, yang Apakah kan kita proteksi, Pak ya, ya. Hmm. supaya aman lah dengan adanya kesepakatan itu. Kalau saran saya kan saya sampaikan bahwa tetap aja yuk masuk di situ Hmm. Hmm. dengan kuasa. Ya, Jadi masih ada bagian begitu. ya betul. Tetapi pertanyaannya kan begini Pak, ini aset kan luar biasa banyaknya ya. Hmm. Dalam waktu 1 tahun itu kan sangat singkat. Betul. Begitu dia tampil di situ, bagiannya dia kan harus dilepas. Ya, ya. Otomatis kan terkait pajak segala macam lah. Hmm. Hmm. Kan high cost. Mereka ya undang-undangnya menyampaikan demikian. Hmm. Jadi sebaiknya bagaimana? Kan minta advice dari kita, Pak. Ah, jangan lupa 1% ya Bu ya. Jadi pada intinya. Iya, iya, iya. Jika dikatakan asetnya banyak, jangan lupa 1% ya. Nah, sekarang gini, Iya. WNA ini berhak mewaris. Tadi katakan ada kuasa ya, maka kuasa jangan lupa ketika dia datang dari luar negeri, jangan lupa apostil ya. Tetap ya itu Iya. harus ingat. Kemudian dia membuat kesepakatan bersama untuk tidak memasukkan nama dia di dalam keterangan waris, tetapi dia mendapatkan bagian. Ini termasuk perbuatan yang namanya penggelapan waris. Hmm, Dan ini tidak diperbolehkan secara undang-undang. oke. Ya. Tetap untuk pengamannya adalah sesuai ketentuan kita yang ada di dalam undang-undang itu, dia sebagai apa namanya ahli waris ini Aneh, waduh. dia bisa tampil dan harus tampil, ya, tetapi tidak menghilangkan hak dari yang lain. Hmm, Nah, pengaman kita tadi itu satu, yang pertama adalah pernyataan, ya. yang kedua penetapan pengadilan terkait anak yang hilang itu tadi. Hmm, Ya, itu pengaman kita. Karena kemarin saya menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mana gugatan dari ahli waris yang muncul setelah dihilangkan oleh saudara-saudaranya. Gitu. hmm. Nah, ini notaris ini tidak membuat penetapan, tetapi tiba-tiba mengaku ahli warisnya cuma ada sekian berdasarkan kesaksian ini. Akhirnya notarisnya menjadi turut tergugat karena ahli warisnya ini meminta porsi yang sama karena dia menganggap sebagai ahli waris yang sah. Demikian, Bu Anis ya. Oke, ya, terima kasih. Pak, Ya. pernyataan tuh pernyataan persaksian itu, Pak. Iya, pernyataan Persaksian ahli kesaksian. waris. Iya, Ya, seperti oke. biasanya kita kan sudah Ya, 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 pernyataan oke. kesaksian. Hmm, baik, Pak. Ya, Jadi, jadi untuk kesepakatannya kan nggak fungsi juga menurut saya, Pak. kesepakatan enggak fungsi. Iya toh, Nggak kan bisa, tidak nggak bisa. fungsi. Ya. Nggak bisa. Lalu terkait dengan kan pasal 21 ayat 3 Hmm, Undang-Undang Pokok Agraria itu kan 1 tahun kan harus dilepas. betul, betul.
Lah terkait dengan pelepasan itu Pak, lah mereka ini kan nggak mau lah, karena kan berat di ongkos, maksudnya dalam artian pajak-pajak gitu Pak. Iya, sebelum 1 tahun harus dilepas. Artinya nanti dibuatkan aja yang namanya APHB, Bu. Akte pembukaan Oh, bersama, solusinya. oke oke. Jadi haknya WNA ini dilepas kepada saudaranya dan saudaranya memberikan ganti rugi atau ganti untung yang Hmm. istilahnya itu. Jadi langsung ya, Iya, langsung pada saat itu ya. iya saat itu juga. Dan Nah, kuasa supaya yang tidak ditampilkan ini. nanti adalah kuasa untuk menandatangani akte keterangan waris satu Mhm. di dalam klausul kuasanya. Yang Ya, kedua, kuasa untuk menandatangani akte APHB APHB, oke. supaya tidak bolak-balik kerja. Itu. Siap. Ya. Berarti ya, berarti keterangan waris, lalu balik nama waris, APHB ya Pak ya. Iya, APHB Oke, jelas. oke siap. Clear ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, Oke, sama-sama. sukses selalu Pak Indra. Ya, Amin. Ya, Michael. makasih Pak Ya, Anies salam juga ya, ya. ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau raise hand? Silakan bertanya langsung. Kalau tidak ada, saya langsung ke kolom chat room ini ya. Dari Bu Dede. Ada warga keturunan Arab datang ke notaris untuk membuat surat keterangan ahli waris. Apakah kita bisa membuatnya? Langkah-langkah membuatnya, aktanya apakah sama dengan warga keturunan Cina? Bisa, ya. Kita bisa membuatnya baik waris secara perdata ataupun waris secara Islam, aktanya sama seperti yang saya contohkan. Tetapi pembagiannya yang berbeda. Ingat, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, pembagian golongan penduduk ini sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah WNI dan WNA. Semasa hidup, ayah dan ibu membuat akta hibah tanah ke salah satu anak, sudah dibalik nama ke anak tersebut. Setelah orang tuanya meninggal, anak yang lain menuntut LP pada harta yang sudah dihibahkan saat ortu masih hidup. Langkah harus menuntut dulu ke PN atau bagaimana? Ya, benar. Ketika LP terlanggar, maka anak-anak yang lain ini berhak menggugat kepada anak yang telah memperoleh hibah. Ya, maka sebenarnya dalam hibah itu sendiri, saya selalu membackup sebelum melaksanakan hibah terkait masalah persetujuan, ya, persetujuan, baik persetujuan pasangan maupun anak-anak, ya, anak-anak yang lain maksudnya. Nah, ini supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka kemungkinan gugatan itu pasti akan muncul dan orang berhak untuk menggugat bagian ahli warisnya. Demikian Bu Dede, semoga bermanfaat. Dari saudariku Mbak Ica di Tangerang nih, mengenai hibah. Apabila A mendapatkan hibah dari ortunya, misalkan A meninggal setelah mendapatkan hibah, tidak mempunyai anak. Apakah suami mendapatkan harta hibah itu juga atau bisa dialihkan atau yang mendapatkan hak adalah saudara-saudara A tersebut? Lihat ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat yang kedua, bahwa harta yang dikuasai sebelum adanya perkawinan, ya, ataupun sesudah perkawinan yang berasal dari hibah atau warisan itu dikuasai oleh masing-masing pasangan, ya, baik si suami maupun si istri. Jadi jika ada hibah, ya, yang mana kemudian yang mendapatkan hibah ini meninggal dunia, dia tidak mempunyai keturunan, maka jatuh kepada saudara-saudaranya. Si istri tidak berhak mewaris terhadap harta tersebut. Demikian Mbak Ica, semoga bermanfaat. Dari saudariku, Bu Andari, bagaimana seorang mempunyai anak dua, A dan B. Suami sudah meninggal, almarhum membuat wasiat di mana wasiat tersebut bahwa harta diberikan ke salah satu anaknya yang bernama A dan ke anaknya yang B. B tidak mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat, tapi B menolak waris tersebut. Bagaimana untuk penolakan warisan? Mohon contoh akta penolakan waris. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa penolakan warisan itu sebenarnya tidak perlu akte, ya, tetapi hanya dengan pernyataan penolakan warisan, kemudian didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, ya. Kemudian penolakan warisan itu juga bisa dimuat di dalam keterangan waris.
di dalam premis aktenya, tetapi menjelaskan terlebih dahulu kedudukan ahli waris, kemudian tidak dimasukkan di dalam premis aktenya. Contoh pernyataan penolakan warisan nanti akan saya coba kirim ke dalam grup, ya. Penolakan warisan, akta berupa akta pernyataan yang nanti didaftarkan di pengadilan. Dari Ibu Erna di Jember nih ya. Pemberian dari ortu berupa uang untuk membeli tanah pada tahun 2016. Hubungan dengan suaminya terjadi perceraian tahun 2017. Mulai 2015 sudah tidak ada harmonis, tidak ada juga perjanjian kawin. Apakah objek menjadi harta gonogini kalau pemegang hak mau dijual? Kebetulan ex-suaminya tidak berkooperatif sehingga ex-istri tidak bisa jual. Apakah bisa dilaksanakan gugatan PN sehingga ex-istri bisa menjual? Matur nuwun. T. Tadi saya katakan pasal 35, 36 Undang-Undang Perkawinan itu jadikan sebagai kunci ketika ada permasalahan seperti ini. Ya. Di dalam ketentuan terkait masalah perkawinan, Undang-Undang 1 tahun 74 yang mana ketika ada harta yang didapatkan selama perkawinan, maka itu termasuk harta gonogini. Ya. Jika harta yang didapatkan sebelum perkawinan, maka termasuk harta bawaan, yang mana ketika terjadi pengalihan hak tidak perlu persetujuan dari pasangan kawan kawinnya. Jika di dalam soal ini dikatakan bahwasannya masa perkawinannya tahun berapa, ya, ini harus jelas. Karena nanti akan menentukan harta tersebut, apakah harta gonogini ataukah harta bawaan. Lebih amannya yaitu dilakukan gugatan ke pengadilan negeri, kemudian putusan dari gugatan tersebut menjadi pendamping di dalam akte kita, baik akte jual beli ya ataupun akte-akte yang lain, untuk dimasukkan di dalam premis aktenya bahwa harta tersebut tidak perlu lagi persetujuan dari pasangan kawan kawinnya. Ya. Demikian Bu Erna. Dari Bu Nilam, ya. Klien yang hendak pengajuan kredit di bank, agunannya atas nama ibu. Dalam perkawinan dilahirkan 4 orang anak, dan anak pertama bermaksud mengatasnamakan agunan tersebut atas namanya. Anak pertama bermaksud mengatasnamakan agunan tersebut atas namanya. Sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana prosesnya? Keterangan warisnya dibuat di hadapan notaris atau penetapan pengadilan? Yang pertama dulu saya jawab. Jika ada agunan kredit atau jaminan, kita berbicara masalah jaminan, yang mana sebagai penjamin ini adalah atas nama orang tua. Tetapi dalam masa kredit ternyata orang tuanya meninggal dunia, si penjamin meninggal dunia, maka jatuhlah menjadi warisan. Ya. Solusinya, kita sebagai notaris meminta izin terlebih dahulu, atau sebagai ahli waris ya, bilang kepada ahli waris untuk meminta izin kepada kreditur dalam hal mengalihkan hak dari si penjamin ini yang sudah meninggal dunia kepada satu orang anak, yaitu dengan akte pembagian hak bersama. Ya. Sebelum akte pembagian bersama, dibuat dulu surat keterangan ahli warisnya. Ya. Demikian. Lalu hendak mengagunkan sertifikat atas namanya ke bank, dalam KTP dan KK namanya sama. Sementara di buku nikah, sertifikat berbeda namanya. Solusi lain di luar penetapan pengadilan karena kebutuhan waktu yang relatif lama, cukup dengan surat keterangan dari kelurahan bahwa orang yang bernama A dalam dokumen lain disebut bernama B adalah satu orang yang sama. Nah, keterangan itu nanti masuk di dalam komparisi akte kita. Demikian. Dari sahabatku Mas Yoda dari Batang, penolakan warisan cukup dengan surat di bawah tangan atau dengan akta notaril atau dengan putusan pengadilan. Bisa. Cukup dengan putusan pengadilan, yaitu
ahli waris ini datang ke pengadilan menolak warisan, bisa juga dengan akte pernyataan secara notarial, kemudian didaftarkan di panitera pengadilan, bisa juga tulisan kita di bawah tangan, tulisan si ahli waris di bawah tangan, lalu kemudian didaftarkan di pengadilan. Muaranya adalah didaftarkan di pengadilan untuk menolak warisan. Oke, sebentar. Saya lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chatroom ya. A menikah dengan B, memiliki 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Kemudian B meninggal dan setelah itu Tuan A menikah lagi dengan C, janda anak 2. Dari pernikahan C memiliki anak kandung 2. Apakah anak dari istri pertama masih ada hak dari pernikahan kedua Tuan A dengan Nyonya C? Ya, benar. Ya, dia sebagai anak ini mewaris terhadap perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua sebagai anak. Ya, sementara harta yang didapatkan setelah Tuan A menikah dengan Nyonya C, dikarenakan aset yang dimiliki atas nama Nyonya C, tetap berhak mewaris. Ya, anak-anak dari perkawinan yang pertama ini tetap berhak mewaris dari harta yang didapatkan, harta gonogini, ya, yang didapatkan dari perkawinan yang kedua. Kenapa saya katakan begitu? Karena hubungan keperdataan si anak dengan si ayahnya, gitu, ya, maka dia berhak mewaris. Saya lanjut lagi. Klien datang dan bercerita bahwa kedua orang tua meninggal dan meninggalkan 5 orang anak dan dimohonkan untuk pengurusan turun waris. Lanjut APHP. Sebentar. Ya, lanjut APHP. Kemudian diperkuat dengan SKW. Lalu untuk proteksi kita notaris apa dengan SKW, keterangan para pihak saja, lalu dengan keterangan para pihak, apakah dengan akta notaris atau di bawah tangan. Untuk proteksi tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan pernyataan cara notarial, kemudian cek wasiat, jangan lupa, keterangan para pihak ini secara notarial, ya, pernyataan kesaksian. Karena tempo hari ada rekan yang mengalami hal serupa, lalu setelah berkas selesai APHP diketahui bahwa ahli waris ternyata 9 orang dari 4 orang yang tidak dimasukkan karena berada di luar Jawa dan sudah meninggal. Namun menurut saudaranya semua tidak keberatan, hanya pertimbangan kos saja yang tertinggi. Ya, tetap semua ahli waris itu harus dimasukkan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada yang ditinggal karena nanti akan berimbas kepada gugatan. Ya, demikian Mas Yuda ya. Saya lanjut lagi ke chat room. Ini tinggal saya bacakan 2 dulu, nanti baru lanjut ke apa namanya yang bertanya secara langsung. Izin bertanya untuk harta yang dibeli sebelum perkawinan, kemudian dijual setelah perkawinan, kemudian dibelikan harta lagi. Apakah harta tersebut menjadi harta gonogini atau harta bawaan? Jadi pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, ya, bahwa harta yang didapatkan sebelum perkawinan maka termasuk harta bawaan. Jika harta yang didapatkan selama masa perkawinan itu adalah termasuk harta gonogini. Ya, jika menjual, perhatikan harta bawaan atau harta gonogini. Ini yang harus diperhatikan terkait masalah persetujuan. Ya, jika dibelikan lagi dalam masa perkawinan itu termasuk harta gonogini. Ya, tetapi harus diingat ketika ada perjanjian kawin. Ini yang akan membedakan nanti berhubungan dengan persetujuan atau tidak. Saya lanjut lagi dari saudariku Ibu Tim dari Banjar. Apakah ada dasar hukum jika ada perbedaan nama dan KTP, sertifikat cukup surat keterangan dari desa karena di sini BPN minta penetapan, ya. Padahal sudah ada surat keterangan dari desa tentang beda nama tersebut sebenarnya adalah orang yang sama tapi BPN menolak dan minta penetapan. Ya, saudariku Ibu Tim, terkait masalah surat keterangan ini digunakan untuk proses satu orang yang sama. Yang berwenang mengeluarkan adalah orang yang mengetahui dari lingkungan wilayah hukum tersebut, yaitu kepala kelurahan.
Sekarang kembalikan lagi kepada mereka. Apa dasar dari mereka meminta penetapan? Ya, dasarnya apa? Padahal orang yang mengeluarkan atau instansi yang mengeluarkan KTP ini sudah mengetahui bahwa KTP yang ada di dalam identitas yang ada di KTP maupun di dokumen yang lain ini adalah satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan tersebut. Tidak perlu penetapan, ya. Dan ini yang saya lakukan selama ini untuk beradu argumen dengan BPN, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada permasalahan di BPN, nanti bisa saya bantu. Kemudian karena saya ada di KSP, ini mempunyai link yang sangat luas. Nanti ada permasalahan seperti ini, saya tinggal telepon kepala kantornya nanti. Begitu ya, Ibu Tim ya. Semoga bisa membantu nanti. Ya, tidak apa-apa. Nanti tinggal telepon saya ketika dengan Kakan. Nanti saya bantu. Demikian yang di chat room. Ada lagi yang raise hand nih, Ibu Rahmalia Intansari. Silakan Ibu. Iya malam Pak. Nggak, jadi saya gini Pak, saya mau tanya. Jadi ceritanya ada suami istri Pak, dia menikah, tidak punya perjanjian kawin. Terus mereka punya anak 3 nih Pak. Nah semasa perkawinan, mereka tuh sempat membeli aset. Nah memang di waktu beli aset, si suaminya itu bikin surat pernyataan bahwa membeli ini pakai uang mertuanya, jadi bukan bukan dia lah gitu ya. Salahnya waktu itu aku sempat bilang untuk kenapa waktu itu tidak dibikin hibah saja memang dari orang tua ke istrinya Iya. kalau memang itu hibah. Iya. Nah sekarang kalau si istri meninggal Pak, apakah dengan surat pernyataan itu bisa mengeluarkan si suami ini bukan ahli waris atau tetap ahli waris? Surat pernyataan itu sebenarnya kuat nggak sih Pak gitu loh? Hmm. Itu jadi sekarang kalau seandainya si istri meninggal, apakah ahli warisnya hanya 3 anaknya saja, atau si suami bisa tetap bilang ya karena tidak ada hibah ya kan, hanya surat pernyataan. Memang sih surat pernyataan itu dibikin di notaris sih Pak, notaril, bahwa membeli waktu membeli tanah ini kan asetnya itu berupa tanah. Memberi tanah ini bukan uang dia, jadi pemberian dari orang tua istri gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kalau sampai si istrinya meninggal, ahli warisnya sebenarnya siapa Pak? Apakah cuma 3 anak atau suami tetap masuk di situ? Ya. Kasih Pak. Oke, tadi saya jelaskan yang namanya inbring dalam hal ahli waris ini mempunyai hak istimewa, inbring yang didaftarkan dalam budel waris. Ketika harta ini didapatkan dari mertua untuk membeli aset, ya, maka ketika istri meninggal dunia, yang bertindak sebagai ahli waris adalah anak-anaknya. Si suami tidak berhak mewaris terhadap harta bawaan, ya, walaupun hanya sebatas pernyataan yang dibuat di hadapan notarial. Maka ketika nanti si suami mau menggugat, silakan dia mau menggugat, tapi kita bisa membuktikan nanti di persidangan, ya. Saya biasa memberikan keterangan ahli di dalam persidangan itu bahwa harta yang didapatkan ini termasuk harta bawaan, bukan termasuk harta kuno kini. Karena dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat di hadapan notaris, yaitu harta yang dipakai untuk membeli ini adalah harta dari mertuanya, misalkan. Gitu. Demikian, Ya. Bu Rahma. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan masalah warisan ini. Jangan sampai kita salah atau tidak teliti di dalam menentukan siapa-siapa saja ahli warisnya. Karena ini akan berakibat atau berimbas terhadap hak keperdataan ahli waris yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung atau di kolom komentar, masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada di chat room. Pak, mohon Bu Anis. tanya lagi Pak Indra. Ya, Pak. Oke, silakan. Kalau ada perjanjian kawin, Ya. lalu suami
meninggal, Hmm. anaknya ada 3, Hmm. apakah bagiannya masing-masing 1/4 bagian? Ada perjanjian kawin ya? Iya. Hmm. Tadi saya katakan di dalam materi saya bahwa warisan ini sebenarnya juga bisa dimuat di dalam perjanjian kawin. Artinya, harta yang nanti akan menjadi budel waris, ini akan diperjanjikan sesuai dengan isi perjanjian kawin. Tetapi, bagaimanapun juga, sebuah perjanjian, sebuah wasiat, sebuah perbuatan hukum, dalam hal sebelum adanya proses kematian, ini tidak boleh melanggar LP, yang namanya LP tadi. Ya. Maka ketika ada perjanjian kawin, ya silakan diatur sesuai dengan isi perjanjian. Ya. Berbeda dengan wasiat, ketika ada proses kematian, warisan terbuka, maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah wasiatnya. Ya. Kalau perjanjian kawin, ini bisa diabaikan dengan adanya proses kematian dengan warisan. Unsur pengabaian dari perjanjian ini adalah yang ditentukan oleh undang-undang. Ya. Sekarang kita berbicara masalah filosofi pembentukan undang-undang dalam hal masalah perjanjian yang diatur di dalam 1313 KUH Perdata, 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata, ya, 1234 KUH Perdata. Bagaimana dihubungkan dengan Undang-Undang Perdata, ya, buku 2 dalam hal masalah wasiat 931 ataupun LP 913. Ya. Lebih tinggi mana kedudukannya? Pelaksanaan undang-undang secara keperdataan yang mengatur terkait masalah pembagian waris secara khusus ataupun masalah perjanjian yang masih secara umum. Ya. Asas hukum yang harus kita terapkan di sini, ya, bahwasanya adanya asas hukum yang mengatakan bahwasanya lex superiori derogat lex inferiori ini diterapkan di dalam penerapan perlakuan undang-undang. Jadi ketika ada perjanjian kawin bisa saja diabaikan terhadap pembukaan warisan tersebut. Demikian Bu Anis, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Pak Indra. Ya. Oke, selamat malam dan Ya, lanjut lagi di chat room nih. Bagaimana kalau seorang janda mana tadi? Bawa anak, keterangan warisnya gimana dan dasar hukumnya apa? Ya, tadi sudah saya jelaskan di dalam slide materi. Seorang janda yang membawa anak, dia bisa menjadi mewaris terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dengan suaminya, ya. Kemudian kedudukan anak mewaris kepada ibunya, ya. Dalam ketentuan undang-undang jelas sekali seperti itu. Apabila si janda anak satu menikah dengan duda anak satu dan mereka memiliki satu anak dari pernikahan tersebut, maka surat keterangan bagaimana? Oke. Jika ada perkawinan yang kedua, tadi sudah saya katakan di dalam slide materi saya, perkawinan kedua. Perkawinan yang kedua di dalam hukum perdata dikatakan jelas sekali dia bisa menjadi ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Bagaimana kedudukan anak yang dibawa oleh si janda maupun oleh si duda tadi terhadap harta gonogini, maka berhak mewaris. Terhadap harta bawaan, ya, maka anak-anak dari si duda tidak berhak mewaris terhadap harta bawaan dari si janda. Ya.
Ini harus jelas sekali ketentuan hukum yang sudah mengaturnya di dalam pembagian waris, mulai dari ketentuan yang ada di dalam 832 KUH Perdata dan seterusnya, 852 KUH Perdata dan seterusnya, 913 Perdata dan seterusnya. Ya. Harus jelas antara perkawinan yang pertama dan yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat Bu Ebi. Lanjut lagi dari Mas Yoda. Ahli waris penggantian tempat yang tidak sehat, akal, gila, sejak lahir. BPN minta penetapan PN untuk pengampuan atau perwalian, sedangkan para pihak tergolong tidak mampu. Apakah memang harus dengan penetapan PN atau hanya dengan pernyataan bawah tangan terkait masalah pengampuan pada orang tuanya? Apakah penetapan harus dibawa ke rumah sakit jiwa? Ya. Kemudian dirawat izin inap sampai 7 hari, sedang mereka tergolong tidak mampu dan keberatan. Nah, ini harus diperhatikan pasal 433 sampai 462 KUH Perdata. Alasan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, karena boros, dan seterusnya. Ya. Dalam hal pengampuan di dalam hukum perdata, maka keadaan-keadaan orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ini harus dinyatakan secara tegas. Ya. Pengajuan pengampuan itu dilakukan di pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat orang tersebut diminta pengampuan. Memang harus dengan penetapan pengadilan. Ketika harta ini mau dialihkan. Ya. Tetapi jika ingin menerima harta, cukup dengan surat keterangan dari lurah camat. Ya. Demikian Mas Yoda, karena untuk mengatasi ketidakmampuan tersebut. Dari Mbak Rida. Suami istri melakukan perjanjian nikah mengenai pemisahan harta. Bagaimana jika salah satu pasangan tersebut meninggal dan meninggalkan aset yang dibeli saat perkawinan? Apakah pasangan yang hidup tersebut berhak mewaris? Saya pernah diberitahu bahwa perjanjian kawin berlaku semasa hidup, tetapi tidak jika salah satunya meninggal dunia. Benar sekali, Mbak Rida, bahwa perjanjian kawin ini hanya berlaku bagi pembuatnya ketika masih hidup. Ya, lihat tentang tata cara berakhirnya sebuah perjanjian. Ketika dalam perjanjian itu tidak dituliskan klausul tidak turun-temurun, ya, maka perjanjian itu berakhir. Dalam hal perjanjian kawin yang meninggal salah satu pihaknya, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dalam pasangan tersebut bisa mewaris berdasarkan hukum perdata ataupun hukum waris yang dikehendaki oleh pasangan tersebut. Ya, demikian Mbak Rida. Dari sahabatku Pak Nopran nih, ya, A dan B menikah, tidak memiliki anak. Kemudian mereka sepakat untuk mengangkat anak. Kemudian berjalan waktu, si A menikah dengan si C dan tidak menceraikan si B dan tidak ada persetujuan dari si B sewaktu menikah dengan C. Dan pada saat menikah dengan si C, anak memiliki 4 orang, si C memiliki 4 orang anak. Ya, bagaimana di dalam hukum perkawinan, undang-undang perkawinan di sini? Ya, yang pertama saya melihatnya dari sisi undang-undang perkawinan. Terkait masalah persetujuan di dalam undang-undang perkawinan, ini sangat dibutuhkan ketika ada perkawinan yang kedua. Karena di sini statusnya bahwa si A menikah dengan si C ini tanpa menceraikan dari si B.
Artinya dia berpoligami. Ya. Persetujuan istri ini diperlukan di dalam hal perkawinan yang kedua, berdasarkan aturan dari Undang-Undang Perkawinan. Kemudian bagaimana ketika tanpa persetujuan dari pasangan yang pertama, maka perkawinannya menjadi cacat. Ya, perkawinannya menjadi cacat. Ketika perkawinan cacat, secara hukum otomatis anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin. Karena dilakukan pada saat perkawinan yang tidak tercatat. Ya. Sehingga siapa saja ahli waris dari A dan B tersebut ketika si A meninggal, maka yang menjadi ahli waris karena dia tidak memiliki anak, maka turun kepada anak angkat jika diakui oleh keduanya. Tadi sudah saya jelaskan ya, anak angkat ini berhak mewaris. Tapi bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang lain, yaitu bagian si LP dari saudara dari si A. Karena ketika golongan pertama ini tertutup, ya, maka tampillah si golongan kedua. Demikian Pak Novan, ya. Lanjut lagi terkait penetapan karena salah satu sakit jiwa ayahnya yang sudah meninggal, ibunya sudah tua, jika wali pengampunya adalah saudara kandungnya, apakah harus mendapatkan izin dari saudara yang lain? Terkait masalah penetapan, ya, tadi sudah saya jelaskan, penetapan pengampuan itu dimuat di hadapan pengadilan jika untuk mengalihkan, jika untuk menerima, maka cukup dinyatakan di hadapan lurah camat. Jika pengampuan tersebut kepada walinya, yang mana sebagai saudara kandung, apakah harus mendapatkan izin dari saudara yang lain? Maka tidak perlu izin. Ya, ketentuannya di dalam pasal 433 KUH Perdata. Demikian, Ibu Tim. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang raise hand, silakan. Pak Indra, mohon maaf mau bertanya dikit berkaitan sama yang tadi, Pak. Kalau gitu kan berarti kan suami tidak masuk, tidak bukan ahli waris ya karena ada surat pernyataan itu. Ya, bukan. Mungkin nggak Pak, si istrinya ini sekarang kalau dia mau menghibahkan tanah itu ke anak-anaknya bagaimana Pak? Kan sekarang udah cerai nih posisinya. Apakah kalau dia menghibahkan bisa dia saja dengan alasan surat tadi ya Pak ya bahwa ada pernyataan dari suaminya atau bagaimana Pak? Karena agak nih si istrinya ini agak khawatir nih Pak. Takutnya kan anak-anaknya nanti nggak ngerti ya kalau dia meninggal terus anak-anaknya nggak ngerti tiba-tiba bapaknya datang segala macam. Nah kalau dia mau hibahin ke anak-anaknya mungkin nggak Pak? Dia sendiri nih tanpa suaminya. Mungkin. Oh berarti bisa ya Pak? Bisa. Oh. Kan tadi sudah saya katakan bahwa si A tidak berhak mewaris. Oke. Baik. Ya, ya kalau gitu. Terima tapi kasih ya Pak. Sebelum Ibu Ya. membuat aktenya, Hah? Ibu konsultasi dulu ke kantor pertanahan. Tapi karena terkadang kantor pertanahan itu tidak mengerti masalah warisan. Oke, baik Ya. Pak. Ya, Nanti terima kasih komunikasi Pak. lagi dengan saya lewat Japri kalau misalkan sudah di sana nanti. Sebelum membuat aktenya, gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain, silakan yang mau bertanya melalui chat room ataupun secara langsung. Saya bersyukur ya malam hari ini lancar, alhamdulillah. Acara pada malam hari ini tidak ada satu halangan apapun dalam hal mempelajari konsep waris secara perdata. Ini memang harus secara detail dan jelas sehingga bisa dimungkinkan tidak ada kesalahan sebelum kita membuat akte keterangan waris ataupun berhubungan dengan akte-akte yang lain. Ya. Terutama jangan sampai ketika kita membuat keterangan waris,
melanggar dari LP. Karena kita sudah belajar LP malam hari ini, bagaimana cara menghitung LP kita juga sudah mempelajari, bisa kita praktekkan dalam jabatan kita. Ya, apakah setiap keterangan waris Tionghoa harus memuat hak bagiannya? Tidak. Tergantung dari ahli waris. Tergantung dari ahli waris. Jika ahli waris itu hanya mengendaki siapa saja yang termasuk ahli waris, maka aktenya seperti pada umumnya. Jika ahli waris itu mengendaki bagian dari masing-masing ahli waris, maka akte seperti yang saya berikan di dalam grup WA tersebut. Ada bagian-bagiannya. Ya. Kalaupun memuat kesepakatan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Yuli di awal tadi, yang memuat aset-asetnya dimasukkan, ini juga harus dimuat dengan akte tersendiri yang berbeda-beda. Ya, begitu Ibu Yanti. Ada lagi ini di chat room ini. Kalau nanti tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris. Keterangan ahli waris jika salah satu. Oke, ya. Jika ada salah satu ahli waris yang tidak bisa hadir di dalam pembuatan surat atau akta keterangan hak mewaris di hadapan notaris, maka wajib menggunakan kuasa notarial. Contoh misalkan, ahli warisnya ada 5, 4 di Jakarta, 1 di Kalimantan. Maka harus dengan akte notarial, ya, untuk bertindak sebagai ahli waris. Bagaimana dengan ahli waris yang ada di luar negeri? Lihat ketentuan di dalam apostil yang sudah saya sering share di dalam grup itu, grup tanya jawab. Apakah negara si ahli waris ini termasuk peserta konvensi apostil? Jika ya, maka apostilkan kuasa tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Nanti masuk di dalam komparisi akte kita terhadap kuasa akte keterangan hak waris tersebut. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menghilangkan ahli waris. Ya, karena tadi yang sudah saya jelaskan, ada gugatan nanti munculnya. Dari Bu Yanti lagi, bagaimana kalau klien mengendaki wasiat diberikan kepada ponakan yang selama ini merawat? Pewasiat tidak punya anak. Walaupun dia tidak punya anak, masih ada hak LP yang lain dari saudara-saudaranya. Ya, wasiat boleh saja, silakan dibuat wasiat. Ada 3 macam jenis wasiat yang sudah sering kita bahas. Ya, ketika dia buat wasiat, tidak boleh melanggar LP ahli waris yang lain. Walaupun dia tidak punya anak, ya. Tadi sudah saya jelaskan adanya penggantian ahli waris. Begitu ya, Bu Yanti. Bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa ternyata ada ahli waris yang dihilangkan? Bukan tanggung jawab notaris terhadap kondisi material sebuah tindakan hukum. Ya, bukan tanggung jawab notaris. Notaris hanya menuangkan kehendak dari para penghadap, yaitu ahli waris, yang mengakui kebenaran dari jumlah ahli waris, didukung dengan akta pernyataan kesaksian. Misalkan dari semua itu, backup itu sudah ada, ternyata masih ada ahli waris yang dihilangkan, maka bukan tanggung jawab si notaris. Demikian, Mas Yoda. Akta kesepakatan bersama harta waris. Oke, nanti coba akan saya bantu share akta kesepakatan bersama harta waris secara notarial, ya, dan juga akte pernyataan penolakan waris secara notarial. Ya, mohon waktunya jangan keluar dari grup dulu, nanti akan saya share ke grup tersebut. Ya, demikian, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada yang ditanyakan, waktunya kurang 10 menit lagi. Sebelum saya tutup acaranya, mudah-mudahan, oh masih ada nih.
Jelas sekali ya. Tadi saya jelaskan di dalam keterangan saya bahwa anak-anak dari pernikahan kedua ya ini tidak berhak mewaris terhadap aset dari pernikahan yang pertama. Karena harus berbeda penerapannya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. Selama perkawinan ini harus digarisbawahi. Sehingga yang tampil menjadi ahli waris tersebut adalah semua anak-anak dari perkawinan yang pertama ataupun perkawinan yang kedua, khusus untuk harta-hartanya harus dipisahkan dari perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua. Demikian, Pak siapa ini, Ed ini, ya. Oke, nanti akan saya berikan juga, berarti PR-nya ada 3 ya. Akte pernyataan kesaksian, akte pernyataan bersama, ya. Kemudian akte penolakan warisan, ya. Ya, nanti akan saya share ke grup peserta. Ini grup peserta ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah semua acara ini selesai, tanggungan saya juga sudah selesai, maka grup tersebut dibubarkan. Ini hanya khusus untuk acara pada malam hari ini. Bagi yang belum masuk, nanti bisa saya masukkan, saya kasih linknya untuk masuk dalam grup peserta. Tinggal japri saja ke saya, ya. Nanti akan saya masukkan dalam grup peserta. Nanti contoh-contoh aktenya akan saya share khusus di situ, ya, sebagai peserta. Ya. Adanya grup tanya jawab yang aktif mulai dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, ya, itu adalah untuk tanya jawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia notaris PPAT dan juga pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM maupun ATR dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, di situ kadang-kadang saya memberikan contoh akta, tetapi tidak berhubungan dengan materi pada hari ini. Ya, karena ini khusus masalah hukum waris perdata. Jangan sampai tercampur baur dengan masalah-masalah yang lain. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya acara pada malam hari ini, karena ini sudah mau pukul 9. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Acara malam hari ini saya rekam, nanti akan saya share rekaman tersebut ke dalam grup, ya, supaya bisa diulang kembali, dan dijadikan praktek dalam jabatan kita sehari-hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dari rekan-rekan sekalian yang ada di grup tanya jawab kemarin selama saya sakit. Setelah saya roadshow di Jawa Timur ya, untuk menggali informasi dari notaris-notaris senior di Jawa Timur untuk saya bawa ke KSP dalam rangka penyelesaian secara hukum ya. Dan saya mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Minggu ini atau minggu depan saya ketemu dengan Wakapolri dan Kepala BIN untuk menyamakan persepsi dalam hal penyidikan ya yang dilakukan di Polres, Polda seluruh Indonesia terhadap notaris PPAT yang dikriminalisasi sehingga dapat menurunkan angka kriminalisasi bagi notaris PPAT seluruh Indonesia. Ya, saya mohon restu itu. Mudah-mudahan angka kriminalisasi bagi notaris ini bisa diturunkan dengan adanya audiensi nanti saya dengan Wakapolri dan Kepala BIN. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup ya pada malam hari ini. Kita berdiskusi dengan santai, kita berdiskusi dengan banyak kasus yang kita selesaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat semuanya, sehat orangnya, sehat kantongnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu darat nanti di suatu saat nanti. Jika ada kunjungan saya ke daerah-daerah akan saya kabari. Ya, kita bisa bertemu darat. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam materi-materi yang lain. Saya akhiri dari saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi jabatan kita, diselamatkan jabatan kita. Sesungguhnya yang bisa menyelamatkan jabatan kita adalah kita sendiri. Ya,
bukan orang lain. Maka dengan pengetahuan, undang-undang, dan segala macam yang kita miliki, kita keluarkan untuk jabatan kita, agar jabatan kita selamat, baik dunia maupun akhirat. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya. Saya akhiri. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Pak. Sukses semuanya. Tuhan berkati. Ya, Amin, sama-sama amin. Bu Anis. Oke. Sama-sama. Saya tutup Thank dulu you. ya grupnya ya. Terima kasih.